Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kuliah dengan record ya. Hari ini silahkan dengarkan apa yang saya sampaikan. Bila ada yang mau ditanyakan, kita chat di forum WhatsApp ya. Filsafat ilmu ya. Dan etika kesejahteraan sosial. Jadi cara epistemologi ya, bahwa mengatakan epistemologi itu adalah teori pengetahuan ya, salah satu cabang filsafat yang mempermasalahkan hakikat pengetahuan, sumber-sumbernya, syarat-syaratnya, juga pengetahuannya, kebenaran dan kepastian pengetahuan, serta hakikat, kehendak, dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Ya, jadi ketika kita belajar tentang ilmu filsafat, maka kita akan bertemu dengan istilah-istilah epistemologi. Artinya yaitu tadi yang mempermasalahkan sumber-sumber, syarat-syarat. Jadi dalam sebuah pengetahuan itu tidak hanya kita menyajikan sumber-sumber, tapi kita juga mempertanyakan kevalidan ya, keabsahan dari sumber yang ada ya. Jadi serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Cabang filsafat ya yang khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan. Jadi ini cabang filsafat ya. Cabang ilmu filsafat yang dia akan menyangkut masalah pertanyaan-pertanyaan sampai ke akar-akarnya. Misalnya kenapa bumi ini bulat ya? Bumi ini datar atau bulat? Ya, kenapa bulat? Apa alasannya bulat? Misalnya seperti itu. Dan dicari dan dicari. Terus diperbaharui kalau memang informasi itu kurang pas. Gitu ya. Dulu kan ada yang mengatakan bahwa bumi ini flat, gitu ya. Kemudian ada karena timbulnya ilmu pengetahuan yang terus berkembang, akhirnya mengatakan bahwa bumi ini bulat. Mungkin nanti suatu saat nanti akan ada informasi-informasi yang tertentu yang mengatakan bumi ini seperti apa, gitu ya. Itu hanya contohnya. Dan juga suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya ya. Bumi dulu dikatakan bahwa bumi itu datar karena memang belum ada orang yang sampai keluar angkasa melihat bumi itu seperti apa. Gitu ya. Tapi ketika orang sudah sampai keluar angkasa ya ke bulan, bumi itu sudah bisa dilihat dia bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi rasional. Ya, ini upaya rasional yang bisa diterima oleh akal manusia melalui pengalamannya. Dan epistemologi juga suatu prinsip disiplin ilmu yang bersifat evaluatif atau menilai ya, normatif, menentukan tolak ukurnya dan kritis. Ya, jadi suatu ilmu pengetahuan itu dia bersifat menilai sesuatu itu benar atau salah. Jadi tidak ditelan oleh bulat-bulat ini bumi ini bulat gitu, bumi ini datar ya udah datar aja terus gitu ya, tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan, tapi selalu ada evaluatifnya, dinilai, evaluasinya. Kayaknya bukannya bumi ini enggak, mana mungkin gitu ya, bumi ini datar, kita perlu cari lagi. Ya, terus ada tolak ukurnya, apa tolak ukurnya? Kalau orang yang mengatakan bahwa bumi ini bulat karena memang orang itu sudah pernah pergi keluar angkasa, sudah memotret ya bahwa bumi itu bulat dari luar bumi gitu ya. Terus dan kritis ya, mempertanyakan dan menguji. Nah, kenapa hujan? Hujan itu kenapa apa dia kadang-kadang deras, kadang-kadang juga rintik-rintik. Ya, dipertanyakan dan diuji kenapa. Ya, itu seperti itu. Itu jadinya ilmu filsafat itu mencakup istilah epistemologi. Nah, pembahasan dalam epistemologi itu yang pertama adalah pembahasan tentang sumber pengetahuan. Kita melihat sumbernya dari mana, ya, bahwa orang-orang, seorang ilmuwan, dia pasti akan ketika dia memperlihatkan suatu teori gitu ya, maka dia akan membahas sumbernya dari mana gitu ya, apakah sumber dari sumber yang terpercaya dan memang
diyakini oleh semua orang gitu ya, ataukah hanya diyakini oleh segelintir orang ya. Semakin banyak orang yang meyakini sumber itu, maka semakin banyak pula orang sumber itu semakin valid ya. Tapi kalau sumbernya kurang pas gitu ya, hanya melalui pandangan subjektif orang per orang, maka dia kurang valid. Kemudian pembahasan dalam epistemologi juga menyangkut pembahasan tentang apa yang kelihatan versus hakikatnya. Ya. Jadi apa yang kelihatan ya, kita mata lah ya, mata kita misalnya ya, itu kelihatan kan ya. Terus hakikatnya apa? Hakikatnya itu apa ya, kegunaannya. Hakikat itu bisa juga dia intinya. Ya, intinya dari mata itu apa? Oh, gunanya untuk melihat, gunanya untuk sebagai mempercantik ya, memperindah tampilan manusia misalnya gitu ya. Gitu ya. Membahas tentang kelihatannya ya, bentuknya nih dan hakikatnya ya, versus hakikatnya. Adakah ke latar belakang perbedaannya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga pembahasan dalam epistemologi juga membahas tentang kevalidan pengetahuan. Ya tadi saya sudah sampaikan ya di awal bahwa kita ketika melihat sebuah ilmu, maka kita akan mempertanyakan sumbernya dan kita akan melihat apakah dia valid ya. Valid itu berarti sumbernya jelas ya, dan diyakini oleh semua orang ya, itu baru valid gitu ya, dan sesuai dengan metode ilmiah. Kemudian juga sifat-sifat pendapat awam ya, common sense namanya ya. Ada juga yang disebut dengan common sense. Common sense itu apa sih? Cenderung untuk bersifat kebiasaan dan meniru ya. Jadi sifat-sifat pendapat orang awam itu ya, dia pertama dia suka meniru ya, atau dia suka dengan kebiasaan orang yang telah lalu, misalnya kebiasaan orang tuanya kalau mendidik anak dengan memukul sapu lidi misalnya, bisa jadi itu merupakan common sense-nya ya seseorang itu, kemudian dia akan melakukan itu pula kepada anak-anaknya. Itu disebut dengan kebiasaan ya, sifat-sifat orang awam ya. Nah, kalau kita bukan orang awam, kita tahu itu buruk, maka tidak akan digunakan lagi. Ini common sense ya namanya. Kemudian tidak jelas dan samar-samar ya, sifat-sifat orang awam itu juga dia tidak jelas, samar-samar, dan tidak teruji. Kepercayaannya belum diuji ya, baru turun-temurun aja tadi ya, dan tidak ada penjelasan mengapa sesuatu itu harus terjadi. Jadi secara metode ilmiah dia tidak ada tahapannya. Ya, seperti itu. Kemudian ya, kesalahan berpikir ini menurut Francis Bacon ya, dikatakan bahwa bahwa ketika kita melakukan sebuah pemikiran, bukan walaupun terlihat baik gitu ya, lihat benar ya, kalau kita lihat orang berdebat tuh ya, tapi terlihat benar ya, padahal sebenarnya dia ada kesalahan berpikir ya. Apa sih kesalahan berpikir? Ada 4 nih yang disebutkan oleh Francis Bacon. Yang pertama adalah idols of the tribe. Mestinya kecenderungan menerima bukti atau kejadian yang menguntungkan suku atau bangsa sendiri. Jadi ini suku bangsanya sendiri ya. Jadi karena dia punya kecenderungan dengan suku bangsanya sendiri, atau bisa disebut dengan fanatik gitu ya, akhirnya dia menerima bukti atau kejadian bahwa ini benar gitu ya, ini bagus nih, ikutin aja gitu ya, di idols of tribe ya. Jadi menerima buktinya karena kesukuan dan kebangsaannya, padahal belum tentu benar ya, kesalahan berpikirnya seperti itu. Terus yang kedua adalah idols of cave ya. Idol of cave itu adalah
Idol of cave itu kecenderungan memandang diri pribadi sebagai pusat dunia dan menekankan terhadap pribadi yang terbatas. Ya, jadi orang-orang kadang memandang dirinya itu ya sesuatu yang terbatas gitu ya, dan dia menjadi pusat perhatian. Gitu. Ini kesalahan juga berpikir ya bahwa dia orang yang penuh salah, penuh dosa gitu atau sebaliknya gitu itu ya idol of cave. Itu kesalahan berpikir yang kedua. Kemudian kesalahan berpikir yang ketiga adalah idols of market atau kecenderungan untuk terpengaruh oleh kata-kata atau nama-nama yang dikenal dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi kadang-kadang ada orang ya yang suka berbicara ya, berbicaranya itu memukau ya. Jadi orang itu terpengaruh dengan orang itu ya oleh kata-kata atau nama orang itu ya, yang dikenal ya, yang dikenalnya ya. Jadi akhirnya membuat dia ketika berpikir karena saya suka dengan orang ini ya sudah saya ikuti saja, padahal belum tentu benar. Itu kesalahan dalam berpikir juga ya. Dan yang keempat adalah idols of the theater, kecenderungan untuk berpengaruh teguh pada kepercayaan, keyakinan, dan aliran-aliran pemikiran ya. Jadi dia punya kecenderungan pada keyakinan, kepercayaannya, dan aliran-aliran pemikiran yang tidak jelas sumbernya. Ya, ini catatannya adalah yang tidak jelas sumbernya, salah berpikir. Dia entah dari mana gitu ya, dari buku apa yang atau mungkin buku juga belum dari buku atau catatan-catatan tertentu ya, yang belum jelas sumbernya itu valid atau tidak. Ya, itu yang kesalahan berpikir. Kemudian berikutnya ya dari common sense tadi gitu ya, kita juga bisa melihat menghambat berpikir jernih. Ya, dalam berpikir ternyata apa sih yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa berpikir secara objektif ya, atau kita tidak bisa berpikir jernih. Ya, apa sih hambatannya? Yang pertama itu purba sangka, ya, suatu pertimbangan yang terburu-buru. Ya, jadi orang-orang yang terburu-buru pasti sistem sarafnya itu akan acak-acakan gitu ya. Dia tidak bisa berpikir jernih. Ya, suatu pertimbangan yang terburu-buru ya, purba sangka itu dasar pemikiran yang salah dan meremehkan bukti dan menilai bukti tersebut secara berlebihan. Jadi kalau kita lihat ya di sistem pengadilan kita ya, dia selalu ada tahap-tahapnya. Ya, tahap pemberkasan, terus tahap persidangan, terus tahap mendengarkan saksi, tahap dakwaan, baru terakhir adalah hakim menilai gitu ya. Jadi begitu panjang gitu ya proses prosedural peradilan itu ya, seharusnya ya. Jadi ia tidak terburu-buru sehingga bisa berpikir dengan jernih. Tapi ketika terburu-buru maka akan membuat segala sesuatu itu buram gitu ya, tidak sesuai dengan tempatnya. Kita menempatkan suatu pengetahuan tidak sesuai pada tempatnya atau menempatkan suatu perkara tidak pada tempatnya ya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang akan menghambat proses berpikir jernih. Yang kedua adalah propaganda. Apa sih propaganda? Propaganda itu adalah informasi yang disampaikan dengan membangkitkan emosi atau keinginan lalu menyajikan beberapa jalan keluar melalui sugesti atau melalui media massa gitu ya. Jadi propaganda itu dia permainannya adalah penyucian otak bisa jadi ya. Jadi informasi yang disampaikan itu dengan membangkitkan emosi atau keinginan atau menyajikan atau mengaduk-aduk perasaan gitu ya, keinginan lalu menyajikan beberapa jalan keluar melalui sugesti. Hanya sugesti ya. Jadi dengan belas kasihan bisa jadi gitu ya, atau dengan kesesatan-kesesatan berpikir tadi ya bisa jadi juga, yaitu propaganda. Itu yang disebut dengan propaganda. Kemudian yang ketiga, menghambat berpikir jernih adalah otoritarianisme.
atau mengikuti kekuasaan secara buta tanpa tindakan kritis, ada keyakinan bahwa pengetahuan dijamin atau disahkan oleh otoritas. Nah, otoritarianisme, ya. Kenapa negara kita bukan negara otoritas, ya? Bahwa keputusan hanya berada pada pemimpin, bukan pada wakil pemimpin atau pada rakyat, gitu ya. Karena ini kita menghindari otoritarianisme, ya. Jadi otoriter itu tidak ada ya dalam sistem pemerintahan kita sebenarnya, ya. Bahwa karena ini akan membuat kita tidak bisa berpikir jernih, ya, karena mengikuti kekuasaan secara buta, ya, secara manut-manut aja, seperti kambing dicocok hidungnya, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, iya, gitu ya, tanpa dia berpikir kritis. Dan di sini juga akan mematikan sistem demokrasi yang itu pastinya adalah tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa kita, yaitu Pancasila, juga Undang-Undang Dasar, gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan berpikir menghambat berpikir jernih, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang kritis itu sebenarnya suatu proses yang baik, ya, suatu proses yang baik dalam upaya berpikir jernih. Seperti itu ya. Jadi saya juga sama ya kepada Anda sekalian, teman-teman sekalian ya. Silahkan untuk memberikan ya masukannya ketika saya mengutarakan apa yang materi-materi saya. Kalau memang ada yang kurang pas, kita bisa diskusikan ya, sama ya seperti itu ya. Jadi dosen itu bukan segala-galanya benar ya. Oke, selanjutnya beberapa kesalahan berpikir ya. Kesalahan berpikir secara semantik disebabkan oleh pemakaian kata-kata secara tidak teliti atau tidak tepat ya. Jadi orang dia bisa salah berpikir ketika dia kesalahan, ada yang namanya sebut kesalahan semantik ya, disebabkan karena dia tidak teliti, tidak tepat. Tadi karena terburu-buru ya, itu jadi menyebabkan orang salah dalam berpikir. Kemudian kesalahan formal, jadi mengambil kesimpulan yang salah dari dasar pemikiran. Jadi ini yang disebut dengan deduksi ya, mengambil kesimpulan yang salah. Ya, nanti ini udah pernah ya diajarkan di dasar-dasar logika ya. Kalau memang diajarkan ya di PKUB ya, saya ngajarkan ini juga ya di dasar-dasar logika ya. Jadi kesalahan formal, mengambil kesimpulan yang salah dari dasar pikiran. Dan kesalahan empiris, melakukan generalisasi secara terburu-buru ya. Jadi kita melihat satu kasus misalnya, orang satu rumah nih misalnya ya, karena sekarang lagi zamannya COVID ya, lagi virus corona COVID-19 ya. Lalu ya satu rumah ada yang flu, ada yang batuk, terus ada yang panas juga misalnya gitu. Nah, itu kan secara khusus ya satu rumah gitu. Langsung kita mengambil sebuah kesimpulan yang general bahwa rumah itu tempat itu adalah klaster baru dalam penularan COVID. Nah, padahal kita belum melakukan tindakan penelitian atau tes gitu ya, seperti tes yang ada tes rapid ya atau swab gitu ya, atau swab itu ya. Nah, berarti melakukan generalisasi secara terburu-buru. Orang kadang-kadang seperti itu. Ada satu kasus orang batuk aja gitu ya, oh corona gitu ya. Ada orang panas sedikit, oh corona. Itu jadi melakukan sesuatu generalisasi. Ya. Jadi kita sudah terburu-buru mengeneralisasi karena ini memang virus yang sangat sudah mewabah di dunia, bahkan bukan di negara kita saja gitu ya. Jadi kita ada satu kasus itu mengeneralisasi gitu ya. Itu orang awam seperti itu. Tapi kalau orang yang ilmiah seperti dokter ya, seperti seperti yang lain-lain, maka dia tidak akan ya. Lanjut lagi ya, ini jadi kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Selanjutnya adalah sumber-sumber pengetahuan. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang-orang yang awam ya, yang berpikir
sesuai dengan berpikir kolot atau bisa disebut dengan common sense ya tadi gitu ya, atau kita tidak menjadi orang-orang yang sesat ya, yang atau terhambat berpikir jernih kita gitu ya, dan kesalahan-kesalahan yang lain gitu ya, dalam berpikir, maka apa yang harus kita lakukan ya? Yang kita harus lakukan adalah ya, sumber-sumber pengetahuan. Ya, kita harus lihat sumber pengetahuannya bagaimana gitu ya. Nah, jadi ada orang yang merupakan sikap skeptis yaitu sikap yang meragukan bahwa manusia tidak mungkin menemukan kebenaran yang objektif. Ya, Gorgias mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar ada, kalaupun sesuatu itu ada, manusia tidak mungkin bisa mengetahuinya. Walaupun manusia bisa mengetahuinya, manusia tidak mungkin bisa menjelaskannya. Jadi sumber sikap skeptis yaitu sikap yang meragu. Selalu pasti ada sesuatu yang bisa dipertanyakan ya. Kalau manusia itu ya, ini terlepas dari boleh atau tidak boleh ya. Bukannya saya mengajarkan sesuatu yang tidak boleh gitu. Pasti memang ya tabiatnya manusia itu selalu mempertanyakan sesuatu kalau dia kritis ya. Itu sikap skeptis ya, sikap yang meragukan bahwa manusia tidak mungkin menemukan kebenaran yang objektif ya. Ada memang yang seperti ini ya, bahwa selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang lain ya. Karena ada panca indera atau empiris menekankan bahwa kemampuan manusia untuk menangkap pengalaman yang konkret diterima oleh panca indera. Ini yang disebut dengan kebenaran koresponden ya. Makanya karena tadi kita ada sikap skeptis itu ya, maka kita dikasih panca indera ya yang sifatnya adalah empiris ya, yang menekankan pada kemampuan kita untuk menangkap pengalaman-pengalaman yang konkret ya, yang diterima oleh panca indera ya. Misalnya tentang keberadaan Tuhan ya, ini yang biasanya ya orang-orang filsafat nih selalu pertanyakan ya tentang keberadaan Tuhan ya. Nah, keberadaan Tuhan itu apa sih gitu ya? Kok Tuhan nggak ada? Awalnya orang berbicara Tuhan nggak kelihatan gitu ya. Oh, gimana gitu ya? Benar ada nggak sih Tuhan itu? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan orang dulu gitu ya. Dengan panca indera, jadi ya dengan menangkap pengalaman-pengalaman konkret gitu ya. Makanya akhirnya dilogikakan, ya dirasiokan ya dengan akal bahwa manusia mengetahui dengan membandingkan ide-idenya dan mempertimbangkannya. Ya, tapi ya Tuhan itu tidak kelihatan, tapi kok ada kok ada pohon, kok ada bulan, kok ada matahari, kok ada segala sesuatu yang dia amazing gitu ya, yang dia tidak bisa diciptakan oleh orang manusia biasa. Coba deh kita berpikir ya secara rasional ya, akal budi nih yang kedua nih ya, akal budi ya, bahwa kita bisa nggak membuat matahari? Jawabannya tidak. Siapa berarti yang menciptakan gitu ya? Oh berarti ada makhluk lain ya, ada zat lain ya, bukan makhluk lah ya, zat lain yang dia menciptakan ini matahari gitu ya, dan dia itulah Tuhan gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan akal budi tadi ya. Jadi manusia mengetahui dengan membandingkan ide-ide atau pertimbangan-pertimbangan ya dan kemampuannya. Jadi kalau ditangkap panca indera tidak kelihatan, maka dengan rasio. Kemudian rasio juga belum bisa juga, maka dengan intuisi. Intuisi itu apa sih? Ini adalah kebatinannya dia ya. Jadi kata kecil bisa jadi kata kecilnya dia mengatakan iya ini benar kok gitu ya. Jadi pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu sifatnya personal dan tidak bisa diramalkan. Ya, jadi memang orang-orang atau di zaman Rasul kita ya, Nabi Muhammad gitu ya, itu memang panca indera tidak terlihat ya, dia mempertanyakan Tuhan. Terus juga rasionya juga belum sampai gitu ya, tapi dia punya intuisi gitu ya, dia punya intuisi gitu ya, punya
intuisi itu ya, kebatinannya, perasaannya yang peka gitu ya, bahwa ya ini benar loh ternyata. Karena Nabi kita ya, Rasul kita itu menyampaikan kebenaran itu dengan dari hati ke hati ya, tidak hanya melalui rasio gitu ya. Dia seperti Nabi Muhammad pernah Isra Mi'raj ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya dengan 1 malam ya, dengan kendaraan ya. Kemudian juga perjalanan Isra Mi'raj itu juga perjalanan dan perjalanan Rasulullah menuju langit ke-7 gitu ya, yang secara rasional ini di zaman dulu, di zaman Rasulullah itu tidak bisa diterima oleh para orang zaman dulu. Tapi kalau sekarang orang bisa tahu gitu ya, orang bisa menerima ya, bahwa kita bisa menembus langit itu gitu ya. Seperti itu ya. Mau ada pelapisan sekarang itu karena orang memang sudah mengerti ya, sudah ada ilmunya gitu. Ya, dulu itu kalau melihat kebenaran, makanya dengan panca indera tidak bisa, dengan akal budi tidak bisa, maka dia dengan intuisi. Dan dengan wahyu nih tadi ya, yang merupakan pengetahuan yang didapat dari Tuhan. Ini adalah orang-orang tertentu ya, seperti nabi-nabi kita dan rasul kita gitu, yang ini menerima sumber pengetahuan dari sini. Oke. Terus macam-macam pengetahuan ya. Banyak macam-macam pengetahuan ya. Yang pertama adalah pengetahuan a priori atau pengetahuan yang didapat tidak tergantung pada pengalaman indrawi. Jadi ini benar secara universal ya, pengetahuan a priori. Jadi tidak tergantung pada pengalaman indrawi ya, dia tidak melihat secara indera saja ya, dengan matanya ya, atau panca inderanya dengan tangannya gitu ya, atau dengan kulitnya dan lain sebagainya ya, inderanya itu gitu ya. Tidak tergantung pada itu, tapi dia mencari dengan akalnya tadi ya, atau dengan pengalamannya dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah pengetahuan a posteriori, atau pengetahuan yang hanya didapat dengan melakukan observasi dan eksperimen. Ini tadi eksperimen dan observasi ya, yang hanya didapat dari sini itu a posteriori. Orang-orang para ilmuwan ya, dia mempercayai pengetahuannya memang seperti ini karena dia melakukan penelitian-penelitian dan eksperimen-eksperimen secara ilmiah. Ya, baru dia mempercayai bahwa ini benar. Kemudian juga knowledge by description, ya, pengetahuan yang didapat dari benda atau sekitar kita. Ya, jadi kita melihat kita ada benda nih, gitu ya, fakta-faktanya, ya, bahwa di daun ini ada daun, ya, gitu, ya, faktanya daun itu warna hijau, itu ada description, gitu ya, menggambarkan, ya, dan knowledge of acquaintance atau pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman atau perkenalan. Ini ya, tadi ya, pengetahuan, pola pengetahuan itu tahu bahwa, tahu bagaimana, tahu akan, tahu mengapa. Ya, bahwa tahu bahwa pengetahuan tahu bahwa pengetahuan mengenal informasi tertentu disebut juga pengetahuan teoretis. Jadi bahwa, jadi kalau dia tahu, oh saya tahu, oh saya masakan rendang misalnya gitu ya. Tahu bahwa masakan rendang itu adalah dari Sumatera Barat gitu ya. Terus tahu bagaimana? Oh tahu bagaimana mengolahnya, membuatnya gitu. Terus tahu akan mengenai, tahu mengenai ya. Bahwa spesifiknya rendang itu ada yang basah, ada juga yang kering misalnya. Nah, tahu mengapa? Dan mengapa ini rendang ini menjadi makanan yang enak di seluruh dunia, gitu. Misalnya ya, maka dia memberikan penjelasan mengapa, karena memang rendang itu terbuat dari rempah-rempah yang asli, yang memang tidak mengandung, meskipun tidak mengandung MSG gitu ya, tapi dia ada bahan-bahan yang memang membuat timbul rasa nikmatnya gitu ya. Jadi seperti misalnya, itu pola pengetahuan seperti itu ya. Salah satu contoh aja rendang ya.
Terus kemudian ini ya, tahu akan, ini adalah polanya ya, pola pengetahuan tahu akan, tahu bahwa, ya tahu akan cuma tahu aja, gitu ya. Tahu bahwa itu yang lebih bertingkat lagi, tahu mengapanya ya, ada refleksi, abstraksi, penjelasan, tahu bagaimana memecahkan, menerapkan dan tindakannya, gitu ya. Dasar-dasar pengetahuan ada pengalaman ya, adalah keseluruhan peristiwa, perjumpaan, dan apa yang terjadi pada manusia yang interaksinya dengan alam, dengan lingkungannya. Ya, dasar-dasar pengetahuan itu ada pengalaman primer, ya, yang langsung dari indrawi, ada pengalaman sekunder, dia pengalaman reflektif mengenai pengalaman primer, ya, dia langsung, ya tidak langsung, ini mas sekunder ya tidak langsung. Terus ada juga ciri ya, jadi ya, data itu ada dua ya, ada data primer, ada data sekunder. Ya, jadi kalau kita mau cari pengetahuan itu ada yang primer. Primer itu kita ngelihat sendiri ya, ada sekunder berarti melalui literatur buku misalnya atau penelitian terdahulu itu primer ya, sekunder. Ya, kalau primer kita langsung nanya ke orang nih, ya, mengetahui kejadiannya itu primer. Kalau sekunder itu dari literasi. Nah, ciri pengalaman adalah amat beraneka ragam berkaitan dengan objek yang berada di luar dirinya. Ya, dan terus bertambah dan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia sendiri. Ya, ini manusia sendiri. Jadi, itulah pengalamannya. Kalau berkembang semakin luas, maka dia semakin berkembang. Ya, tapi kalau dia menyempitkan pengalamannya, ya di upek-upek aja di rumah, ya. Jadi itu juga pengetahuannya, maka dia tidak akan bertambah gitu ya, maka dia akan menyempit gitu. Nah, juga dasar-dasar pengetahuan juga ada ingatan ya. Ingatan, tanpa ingatan pengalaman indrawi tidak dapat berkembang menjadi pengetahuan ya. Supaya ingatan dapat menjadi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Bagi pengetahuan, maka dia harus memiliki kesaksian dan ingatannya bersifat konsisten dan dapat menjadi dasar persoalannya. Dasar pengetahuan itu makanya ketika kita mengingat sesuatu, ya apapun, ya kita tulis, kita catat, kita dokumentasikan, atau kita screenshot misalnya, atau kita gimana lah cara mendokumen, kita record juga salah satunya gitu ya. Ini kan zaman sudah berkembang ya, sudah lebih canggih gitu ya, maka ingatan itu perlu ya, pengalaman indrawi itu kalau dia mau diturun-temurunkan ya, maka dia sejarah itu ya, maka yang harus kita lakukan adalah memiliki kesaksian bahwa peristiwa itu memang harus dicatat ya. Jadi ingatan bisa bersifat konsisten ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dasar pengetahuan juga adalah kesaksian. Nah ini ya, jadi suatu penegasan yang diberikan oleh orang terhadap peristiwa yang dialami orang lain. Ya, jadi kalau kita mencatat, kalau kita menceritakan kepada orang lain, maka dia orang lain itu, atau kita ceritakan kepada anak kita misalnya ya, nanti keturunan kita gitu ya, maka yang akan terjadi kesaksian itu adalah sesuatu penegasan yang diberikan orang ya, jadi peristiwa yang dialami orang lain untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa. Jadi orang bisa menjadi saksi kita ya. Buktinya dengan bukti intrinsik ya, atau bukti tentang otoritas atau kewenangan si pemberi saksi ya, atau bukti ekstrinsik, bukti secara langsung yang berhubungan dengan materi kesaksian ya. Jadi kalau misalnya juga dalam proses peradilan ya, kesaksian itu ada buktinya ya, ada bukti intrinsik ya. Jadi kewenangan si pemberi saksi ya, oh saya anaknya gitu ya. Misalnya nih cerita tentang G30 SPKI, bahwa anaknya Irma Nasution ya, yang salah satu korban juga ya, tapi selamat ya. Ada Irma Nasution itu dia bersaksi, ya itu otoritas dia. Kenapa dia punya otoritas? Karena saya anaknya. Ya, jadi bisa menceritakan apa yang dialami oleh ibu saya dulu waktu dia masih kecil. Nah itu bukti intrinsik ya. Kemudian bukti ekstrinsik, bukti yang secara langsung berhubungan dengan materi kesaksian. Jadi misalnya ini ya PKI itu jelas-jelas jelas-jelas dia membantai
Bukti ekstrinsiknya apa? Oh, itu ada lubang buaya, ya, yang dia menaruh semua para korbannya di sana. Ya, satu lubang 7 orang, ya, 7 orang atau berapa orang tuh ya. Itu bukti ekstrinsik, bukti yang secara langsung berhubungan dengan materi kesaksian gitu ya. Terus minat dan rasa ingin tahu diperlukan untuk dapat mengembangkan pengetahuan. Jadi selalu bertanya, ingin tahu gitu ya, maka ini akan menambah pengetahuan gitu ya. Selalu ingin tahu itu ada orang-orang yang cerdas. Nah, dasar-dasar pengetahuan juga ada dengan pikiran dan penalaran. Ya, dia selalu berpikir secara khusus ke umum bisa jadi atau dari ke umum ke khusus juga bisa. Yang penting dia suka menalar. Nalar itu apa sih? Nalar itu menyambungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Ya, oh kenapa saya sakit? Gitu ya, saya demam nih. Nah, kita berpikir yang lain. Oh tadi saya kenapa ya? Saya demam. Oh tadi saya hujan-hujanan misalnya. Atau saya demam karena saya tidak makan pagi, tidak sarapan. Atau saya tidak sarapan dari siang sampai malam saya tidak sarapan. Misalnya ya, ini ya salah satu contoh yang gampang. Itu nalar, ya. Jadi dia berpikir flashback ke belakang kejadian dia sekarang saat ini, dia nalarkan dengan kejadian dia yang lalu, gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah lanjut ya. Jadi itu ya dasar-dasar pengetahuan, ya pikiran dan penalaran. Dasar pengetahuan yang lain juga logika, berpikir yang lurus, runut dan benar. Ya logis atau logika kita itu adalah berpikirnya lurus, ya dia tidak sesat, ya tidak common sense tadi ya, tidak juga tadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tidak jelas juga ya, atau pemikiran-pemikiran yang sesat itu juga enggak, gitu. Tapi dia berpikir lurus. Terus runut itu apa? Kalau dia mau flashback, maka dia runut. Oh, jam sekian saya ngapain, gitu ya. Seperti detektif ya. Detektif, pernah nonton Conan nggak? Nggak tahu ya. Ya, detektif itu ya, ketika dia mau mengetahui suatu kejadian itu ya, bagaimana terjadinya, maka dia berpikirnya runut. Flashback dari jam sekian gimana? Atau kesaksian lah ya. Saksian gitu dari jam sekian mana kalau dia mau nanya saksi ya atau tersangka misalnya dari jam sekian dirunut ya dan lain sebagainya dan benar runutannya benar gitu. Benar itu berarti sesuai juga dengan metode-metode ilmiah yang ada ya seperti itu. Dasar pengetahuan juga adalah bahasa yang merupakan salah satu cara kita berkomunikasi, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, jadi bahasa itu ya merupakan salah satu hal yang mendasari kemungkinan pengetahuan pada manusia. Ya, dicatat ya tadi, tertulis juga ataupun tidak tertulis juga tidak apa-apa, divideokan juga bisa. Ya. Dan kebutuhan hidup manusia memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup berupa suatu bagian dari cara beradanya manusia. Jadi pengetahuan merupakan suatu alat yang strategis ya dan kebijakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, perbandingan filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan ya itu bahwa filsafat pengetahuan adalah keseluruhan ya pemikiran, gagasan, ide, konsep dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya ya spontan ya, sedangkan ilmu filsafat ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang dilakukan secara sistematis ya. Jadi kita belajar filsafat ilmu pengetahuan itu adalah ini nih ya, kita belajar keseluruhan ya, tapi dia sistematis, tidak spontan. Ada step-stepnya, makanya ini akan menjadi sebuah dasar ketika nanti saudara akan melakukan penelitian ya. Itu saja dari saya, mohon maaf, silahkan kita lanjut di WhatsApp ya untuk tanya jawab. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.